Kasus pencurian barang adalah kejadian yang gak aneh di seluruh dunia, dan umumnya pencurian itu dilakuin oleh perorangan atau kelompok, tapi di cerita ini justru dilakuin di level negara, yaitu Korea Utara. At least labelnya begitu, karena gak pernah clear siapa dalang persisnya. Dan korbannya adalah Swedia, negara asalnya Volvo, dengan cerita 1000 unit mobilnya yang tanda kutip dicuri oleh Korea Utara. Swedia adalah salah satu negara produsen mobil yang produknya ini diterima hampir di seluruh dunia lewat mereknya, yaitu Volvo. Dan gak cuma mobil, mereka juga salah satu produsen truk elektrik yang jadi lawannya Tesla Semi. Tapi di kasus ini kita nggak bakal ngomongin mobil-mobil terbaru mereka hari ini, tapi justru mobil jagoan mereka di tahun 1970-an. Tahun 70-an, Volvo punya mobil yaitu 144. Mobil ini dianggap sebagai mobil yang build quality-nya tuh oke. Mobil yang reliable, bisa dipakai lama, dan sangat aman juga. Jadi mobil ini bisa dibilang cukup trending waktu itu. Dan beritanya kedengeran sampai ke Korea Utara, dan pemimpinnya juga, yaitu Kim Il-sung, pemimpin pertama Korea Utara. Tahun 1974, mereka ngehubungin Swedia dan nge-request 1000 mobil Volvo 144, dan pemerintah Swedia minta Volvo untuk ngekspor produk yang diminta tadi ke Korea Utara. Dealnya adalah, waktu mobil nyampe, mereka akan bayar 70 juta US dollar. Tapi 49 tahun kemudian, ini lebih lama dari tenor KPR paling panjang nih. Swedia masih belum nerima pembayaran. Waktu barang nyampe, ternyata Korea Utara nggak langsung bayar. Dan pemerintah Swedia pun ngirimin request pembayaran tapi nggak juga dibayar. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, ditagih terus sampai akhirnya nggak juga berakhir. Alasannya? Menurut mantan diplomat Swedia, Korea Utara nggak tahu cara berbisnis dengan negara-negara di luar blok komunis. Selain itu, ternyata di tahun 70-an, ekonomi mereka itu mulai memburuk, terutama pas masuk ke periode oil crisis. Di dekade ini, Korea Utara mulai mau ngurangin ketergantungan mereka sama Uni Soviet dan China, sehingga mereka mulai mau nguatin militernya. Nah, mereka percaya kalau biaya untuk itu bisa di-cover oleh utang luar negeri dan juga naiknya ekspor kekayaan alam mereka. Tapi ternyata malah terjadi oil crisis dan harga mineral mereka jatuh dan Korea Utara malah terjebak utang. Nah, yang juga menarik adalah ternyata gara-gara kejadian Volvo tadi, Swedia jadi buka kedutaan di Pyongyang dan jadi jembatan antara Korea Utara dan Amerika. Oke, tapi balik lagi ke mobil. Kalau gitu, mobil-mobil Volvo ini kenapa masih bisa jalan? Gimana kalau mobilnya harus ke bengkel? Mobilnya aja nggak dibayar, emang Volvo masih mau jualan spare part? Apa mereka nggak produksi sendiri? Atau mereka impor dari luar? Atau jangan-jangan ada cerita lain? Nah, Korea Utara tuh bener-bener tertutup banget, sehingga nggak banyak jawaban spesifik yang bisa diulik. Jadi kita mesti nyoba lihat sendiri ke kasus-kasus lain. Dan ternyata, Korea Utara itu punya sejarah nyelundupin barang juga, termasuk barang mewah yaitu mobil mewah. PBB pernah ngeluarin sanksi ke Korea Utara lewat resolusi 1718 yang ngelarang ekspor barang mewah ke Korea Utara. Di dokumen ini, PBB ngedefine apa aja yang didefine sebagai barang mewah, which salah satunya adalah mobil mewah, dan PBB mengamanatkan negara-negara lain untuk nggak mengekspor ke Korea Utara. Ingat nggak momen historik ini? Ini pas acara Inter-Korean Summit 2018. Nah, ternyata selain salaman antara Kim dan Moon, yang juga trending adalah mobil yang dipakai Kim Jong-un. Di acara ini dia naik Mercedes-Benz S600 buat kepala negara. Dan yang bikin warga Jerman pada bingung, kok dia bisa pakai mobil kita? Kan kena sanksi. Tahun 2019, New York Times kerjasama sama C4ADS dan mereka nyoba nginvestigasi kejadian tadi. Metode mereka simpelnya adalah menganalisa foto satelit dan shaping data. Dan hasilnya, ternyata Korea Utara emang bisa dibilang menyelundupkan luxury car. Disclaimer, we cannot find any court filings or trial records or any government investigation at all. Therefore, this explanation is not meant to say that the North Korea is proven to be smuggling luxury car by law. Oke, jadi penyelundupan ini berawal dari Tanjung Prioknya Belanda, yaitu Pelabuhan Rotterdam di Juni 2018. Mobil mewah Kim Jong-un tadi masuk ke kargo di pelabuhan ini dan berangkat ke benua timur lewat jalur internasional, tapi nggak transit di Singapura dan langsung berlabuh di China, tepatnya di Dalian. Tim investigasi nge-track mereka dan ngelihat kalau kargo mobilnya dikirim ke Osaka, Jepang. Lalu dari Osaka pakai kapal lain dikirim ke Busan, Korea Selatan. Lalu di sini masuklah kapalnya Rusia. Dia ngangkut kargo berisi mobil tadi dan ketika berangkat tiba-tiba kapal
kapal ini hilang dari satelit dengan cara mematikan sistem transponder kapal. Barulah 18 hari kemudian, kapal ini mulai muncul lagi di radar dan berada di perairan Korea Selatan. Tapi kargonya udah nggak ada. Kapal ini sekarang malah ngangkut batu bara. Nah, ternyata kapal hantu ini bukan kapal biasa. Sebelumnya, kapal ini namanya Xiangjin, dan menjelang mereka ngangkut kargo mobil mewah tadi, namanya berubah jadi DN5505. Kepemilikan kapal ini juga pindah ke perusahaan cangkang bernama Doyung Shipping yang terdaftarnya di Marshall Island. Perusahaan ini dimiliki oleh Rusia, tapi kapal mereka berlayar pakai bendera Togo, negara di Afrika. Ribet ya? Nah, jadi setelah ditelusuri, kapal yang tiba-tiba ngilang dari radar ini ternyata berangkat ke Vladivostok, Rusia. Tahu dari mana? Menurut New York Times, sebelum transponder mati, kapal ini tujuannya adalah ke pelabuhan di Vladivostok. Yang kedua, pemilik Doyung Shipping, perusahaan pemilik kapal hantu tadi, lokasinya ada di Vladivostok. Namanya Daniel Kazasuk. Dan setelah dihubungin, si Daniel ini admit kalau dia emang memasok dan menjual mobil, tapi dia nggak mau ngebuka ngambil dari mana dan ngejualnya ke siapa. Jadi masih belum clear apakah mobil yang dimaksud adalah Mercedesnya Kim Jong Un atau bukan. Tapi 4 bulan setelah kargo itu ngilang dari radar, Korea Selatan ngerilis statement kalau pemerintah nangkep 2 kapalnya si Daniel tadi. Dan salah satunya adalah si kapal hantu tadi dengan tuduhan perdagangan batubara ilegal dengan Korea Utara. Lalu yang ketiga, tim investigasi ngetrack pesawat Korea Utara yang terbang ke Vladivostok yang ternyata sebenarnya pesawat ini jarang terbang ke sana. Plus, tanggal terbangnya pun juga dekat-dekat sama kedatangan kapal kargo tadi. Dan pesawat ini, menurut mereka, ternyata adalah pesawat yang ngangkut Mercedes-Benz-nya Kim Jong Un di Singapura, Juni 2018. Jadi kalau kita mau sambungin dari hasil investigasinya mereka, kelihatannya mobil Volvo tua curian itu masih bisa hidup sekarang-sekarang karena mungkin spare part-nya pun mereka selundupin, entah dari mana. Terus yang juga jadi pertanyaan adalah, kok Volvo nggak bangkrut? Tahun 70-an nilai uangnya $70 juta. Kalau sekarang kan pasti udah gede banget itu. Di awal kita udah mention kalau deal ini adalah antara negara. Jadi transaksinya Volvo diasuransiin sama EKN, yang kalau dilihat di websitenya, mereka ini disupport pemerintah untuk ngedukung ekspor perusahaan-perusahaan nasional mereka. Jadi Volvo sebagai perusahaan sebenarnya nggak rugi, dan justru udah dapat bayaran juga. Tapi pemerintah Swedia lah yang rugi, yang nilainya setelah puluhan tahun udah bukan $70 juta. Kalau per hari ini berapa itu kalau dirupiahin? Jadi karena gue nggak nemu IDR USD tahun 1974, jadi kita pakai kurs 80 ya. Di tahun 80, 70 juta US dollar itu setara 43 miliar rupiah. Dan kalau hari ini berarti udah sampai 1,1 triliun rupiah. Dan walaupun kelihatannya lebih kecil dari utang Belanda ke Indonesia, tapi tetap aja itu duit kan. Kalau gitu follow up questionnya adalah, dan kenapa Swedia nggak ngejar dan lebih put pressure ke Korea Utara buat dapetin duitnya? Jadi ada satu cerita yang ternyata mungkin jadi salah satu faktornya. Hours ago, Yuna Lee and I were prisoners in North Korea. Laura Ling dan Yuna Lee adalah jurnalis Amerika yang ditangkap oleh Korea Utara di Maret 2009 karena masuk ke perbatasan secara ilegal pas lagi proyek bikin dokumenter. Setelah 4 bulan, mereka akhirnya bisa balik ke Amerika lagi naik pesawat bareng Bill Clinton, former presidennya mereka. Laura bilang kalau sebenarnya nggak ada deal apa-apa antara Clinton dan Kim Jong Il, presidennya Korea Utara waktu itu. Dan pas di pesawat, Clinton nyeritain kalau Kim Jong Il bilang gini ke dia. You were the first person who reached out to me when my father died. Even before my allies. I've always remembered that, and I've always respected you for that, and I've always wanted to meet you. Kunjungan Clinton ke Korea Utara ternyata unannounced, unexpected. Jadi nggak diinfoin ke publik agendanya apaan, tujuannya apaan. Yang pasti di Korea Utara dia ketemu sama Kim Jong Il. Nah, media-media Amerika dan Korea Selatan berspekulasi kalau sebenarnya kunjungan ini adalah misi untuk bawa pulang 2 warga negara mereka tadi. Nah, kedutaan Swedia yang notabene-nya dibuka di sana gara-gara transaksi Volvo, dan Mats Foyer yang jadi ambasador Swedia waktu itu berperan di sini. We'd also like to thank Swedish Ambassador Mats Foyer. Waktu 2 jurnalis ini masih ditahan, Mats Foyer lah yang jadi jembatan. Entah itu kontak dengan Amerika, nge-provide info-info penting, bawain obat-obatan buat Laura dan temennya, nyampein surat dari keluarga di Amerika, dan lain-lain. Dan dengan bantuan Swedia itu, warga negara Amerika ini jadi punya harapan, dan Amerika pun jadi respect sama Swedia di Pyongyang. Jadi posisi Swedia untuk urusannya Korea Utara dan negara-negara lain apalagi Amerika ternyata berfaedah, dan pastinya ada keuntungan strategis juga buat mereka. Jadi Swedia perlu menjaga hubungan baik sama Korea Utara. Ada juga cerita
cerita-cerita lain tentang perannya Swedia yang jadi jembatan. Tapi in general, mungkin bisa dibilang harga Volvo tadi jadi kayak investasi untuk keuntungan-keuntungan yang lebih strategis. Mereka mungkin jadi nggak mau put pressure karena sekian ratus juta dolar, tapi hubungan sama Korea Utara malah jadi panas. Karena mereka malah jadi bisa ribut dan keuntungan yang jauh lebih strategis tadi, itu malah bisa hilang. Nah, itu cerita tentang utang Korea Utara ke Swedia. Sekarang gimana dengan utang Belanda ke Indonesia? Wah, lebih parah cuy, dan bener-bener ngeselin. Kalau menurut gue ya, coba nonton. Oke, jangan lupa kritisi dan jangan gampang percaya sama konten ini, karena sebagian atau seluruh informasinya di-generate oleh ChatGPT. AI benar-benar makin pintar, tapi bukan berarti pasti benar dan selalu benar dan paling benar. Follow Instagram kita @orelabor.